Bagaimana kita bisa sukses di bisnis MLM? Anda harus mengerti yang namanya bisnis MLM itu apa. Seseorang berkata demikian, kalau Anda kepingin kerjanya maksimum, cintailah apa yang Anda kerjakan. Bagaimana kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu? Nah, bisnis multi level sendiri aja kita nggak tahu, ya. Apa sih sebenarnya bisnis multi level marketing? Lanjut, dikatakan di depan Anda, ya, MLM itu adalah salah satu strategi bisnis. Selain bisnis konvensional, ada internet marketing, ada email marketing, ada sosial media marketing. Sebenarnya saya punya satu slide, tapi ini nggak ketemu Mas ya Bapak Ibu. Ya, ini materi ini sangat serius. Saya nggak ngomong apa adanya. Saya dapat dari teman yang kuliah di Harvard, Harvard University. Itu the best university di dunia. Dia pernah bagikan kasih satu informasi ke saya. Fernando, ini loh. Ini adalah jenis-jenis bisnis yang dilakukan oleh orang-orang sedunia. Itu ada 58 jenis Bapak Ibu. Saya masih ingat jumlahnya. Dan salah satunya adalah disebut yang namanya multi level marketing. Jadi MLM itu adalah sebuah bisnis. Jangan ngikutin plesetannya. Plesetan jahat Bapak Ibu. MLM, menipu lewat mulut. Waduh. Pecah, di karate aja deh orang itu ya. Mendaftar langsung mati, ngaco Bapak Ibu. Bukan itu, tapi multi level MLM adalah multi level marketing, dan MLM ini sifatnya adalah dilindungi oleh yang namanya pemerintah. Ada undang-undang perdagangan yang ngatur, bukan sembarangan Bapak Ibu ya, untuk bisnis multi level marketing ini. Jadi kita saat bekerja harus benar-benar memahami apa yang Anda kerjakan sebelum Anda bisa jatuh cinta. Next, Pak, ya, slide berikutnya. Nah, ini saya jelaskan dulu supaya Anda memahami. Jadi makanya ini materi benar-benar adalah untuk pemula. Yang kelas berat nanti ya bagiannya, ya. Saya sudah siapkan untuk yang kelas untuk intermediate, ya, bahkan untuk advance. Tapi yang untuk basic Anda harus ikutin ini semuanya. Dan saya mau katakan sekali lagi, pasti ada enggak? Pasti saat Anda ngikut yang namanya training pada malam hari ini, saya mau beritahu, pasti Anda rugi. Loh, kok rugi Pak? Saya ulang, pasti Anda rugi. Loh, kok rugi Pak? Ya, Anda rugi karena apa? Karena Anda tidak mengajak tim Anda sebanyak-banyaknya untuk mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Ya, sehingga apa? Yang pinter ini Anda sendiri, kita sendiri. Nah ini kan rugi Bapak Ibu. Kalau yang pinter ini adalah Anda sendiri, kita sendiri. Harusnya makin banyak yang ikut, makin banyak yang join pelatihan pada malam hari ini, makin banyak yang ngerti, dan akibatnya yaitu apa Bapak Ibu? Makin banyak pula yang sukses, dan Anda akan juga lebih cepat sukses pada akhirnya, ya. Baik, ini adalah bisnis multi level marketing sebelum hoax-hoax itu atau pikiran yang aneh-aneh masuk dalam pikiran Anda, ya. Ini adalah jalur distribusi bisnis konvensional. Perhatikan itu jalurnya, arah panahnya, mulai dari pabrik turun ke importir, ya. Dari importir turun ke distributor wilayah. Setelah itu distributor kota, masuk ke sales, masuk ke grosir, masuk ke toko besar, masuk ke pengecer, baru masuk ke konsumen. Ini adalah jalur distribusi bisnis konvensional. Nah, jalur yang ada pada bagian kuning di bawah, menurut statistik, biaya distribusi, jadi mulai dari yang namanya pabrik sampai ke pengecer, itu berkisar 60-80% minimal. Artinya apa? Bisa 100%, bisa 120%. Ya. Nah, sabar sebentar. Oke, saya mau beritahu dulu. Saya mau ceritakan dulu. Di sebelah kiri, pada bagian bawah, itu saya menyebut harga jual sebuah produk. Itu komposisinya adalah biaya variabel, biaya tetap, dan juga profit. Nah,
Yang mau saya tekankan adalah gambar bintang di tengah. Karena ini adalah faktor yang luar biasa menggerus yang namanya harga jual. Ini saya mau jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya, supaya Anda memahami. Nah, saya mau ceritakan dulu. Ini true story. Saya ini tinggal di Surabaya. Dulu di Surabaya di Jalan Ngagel itu ada pabrik yang sangat luar biasa gede. Ya, nggak saya sebut mereknya apa, tapi pabrik minuman di Ngagel. Nah, orang Surabaya pasti tahu yang saya maksud ya di Jalan Ngagel itu apa itu di sana ya. Nah, ini true story-nya Bapak Ibu ya. Itu adalah golongan minuman keras. Saat itu belum ada undang-undang seperti sekarang ya. Minuman keras itu Bapak Ibu jatuh ke tangan pengecer. Ini kejadian tahun 2000 ya. Ini true story ya Bapak Ibu. Ini kisah nyata ini. Tahun 2000 itu saya sudah join di perusahaan multi level, dan saat itu ada rekan mahasiswa yang menjadi member perusahaan tersebut survei apa ya istilahnya itu ujian akhir apa itu buat skripsi ya, sorry saya sampai ini buat skripsi, di mana skripsinya mensurvei yang namanya pabrik minuman keras tersebut. Nggak saya sebutkan pabriknya apa, mereknya apa. Yang pasti Bapak Ibu, yang pasti ya harga jual eceran di toko tahun itu sudah sekitar 8.000 hingga 9.000 rupiah tahun itu. Nah sekarang kalau harga jualnya ya, harga jualnya adalah sudah sekian 8.000 hingga 9.000. Menurut Anda berarti biayanya berapa? Ongkos produksinya berapa Bapak? Menurut Anda? Ini karena trainingnya nggak bisa tatap muka ya, saya nggak bisa lihat. Oke, saya jawab. Saat mahasiswa ini menanyakan, untungnya dijawab Bapak Ibu. Jadi ini saya dengar langsung ya, ya. Untungnya dijawab. Orang tersebut hanya bilang, Mas, ya untuk biaya produksinya ini kan hanya botol. Setelah itu ada air Mas, dan setelah itu dimasukkan beberapa bahan-bahan ya yang juga unsurnya adalah cairan ya. Jadi botol dan yang namanya air ini ongkos produksinya itu sekitar 125 rupiah. Narik nafas panjang nggak Bapak Ibu ya, 125 rupiah ya toh. Tahun sekian itu dijualnya ke pengecer sampai 9.000. Loh kenapa kok demikian? Ya karena ongkos produksi itu macam-macam. Ada yang sifatnya variabel, ada yang tetap. Tetapi yang menurut saya sampai hari ini menurut saya yang paling mengerikan adalah biaya iklan. Nah tahukah Anda biaya iklan ini? Satu spot prime time, artinya jam 7 sampai jam 9 ya prime time itu iklan. Saya nggak ngupdate yang terbaru. Itu sekitar 20 juta Bapak Ibu. Nah coba Anda kalikan, satu stasiun TV muncul iklan hanya 1 hari, 20 juta dikalikan 30 hari. Maka biaya iklan 1 bulan adalah 600 juta. Kalau dikalikan 12 bulan Bapak Ibu, itu sudah miliar. 600 juta kalau kalikan 12 sama dengan 7,2 miliar. Itu kalau masuk 1 kali ngiklannya. Nah menurut Anda mungkin nggak ngiklan itu 1 kali Bapak Ibu? Jadi dengan kata lain berapa? Kalau sehari 2 kali, ya tinggal 7 supaya gampang 7 miliar dikalikan 2. Kalau 3 kali, ya 7 miliar kalikan 3 Bapak Ibu. Itu kalau stasiun televisi. Nah kalau 2 stasiun televisi, 3 stasiun televisi, 5 stasiun televisi, ya dihitung saja. Makanya sekali lagi, inilah kenyataan yang ada di dalam dunia bisnis. Nah sekarang gimana ini? Anda bisa lihat ya sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Inilah yang fakta yang
yang kita hadapi. Oh, satu lagi. Tunggu, satu lagi. Ya. Satu lagi. Ini true story. Saya punya teman, ya ini sama kejadiannya sekitar tahun 2000, yang bekerja pada sebuah pabrik keramik di Indonesia. Nggak usah saya sebut namanya. Ini kelas keramiknya kelas atas, ya. Saat itu harga per meter itu saya masih ingat Rp35.000. Anda tahu nggak? Teman saya ini yang supervisor satu kali diajak masuk ke dalam pabrik di Surabaya untuk melihat yang namanya proses pembuatan keramik itu. Dan Anda tahu, waktu ngobrol-ngobrol, ini berapa sih ongkos produksinya? Kalau Anda mengerti, Bapak Ibu akan kaget, shock berat Bapak Ibu. Satu tackle ini Bapak Ibu ya, ukuran 1 meter. Itu, yang namanya tackle itu apa sih? Itu kan tanah liat. Itu kan, bahasa Surabaya kan lempung Bapak Ibu. Tanah liat. Nah, ongkos untuk tanah liatnya saja, modalnya cuma Rp35. Nggak pingsan gimana Bapak Ibu? Tackle 1 meter 35.000, tanah liatnya Rp35. Lah terus yang mahal apa? Laminating itu. Laminatingnya Bapak Ibu. Ya, kan keramik itu ada laminatingnya. Nah, laminatingnya itu yang mahal. Kenapa? Mesinnya itu 10 miliar tahun itu, dan itu harus impor dari Italia. Ya, inilah fakta bahwa yang namanya distribusi konvensional sikonnya seperti itu. Mindset Anda jangan liar ya, jangan berpikir wah mahal, murah. Saya nggak mau mengarah ke sana, tapi ini adalah realnya. Lah terus kaitannya apa Pak dengan bisnis multi level marketing? Next Pak Steven, supaya ini Anda memahami bisnis multi level marketing itu apa. Nah, multi level marketing dalam hal ini V+, ya, termasuk semuanya, ya. Ini memotong yang namanya jalur distribusi Bapak Ibu. Dipangkas hingga yang terjadi adalah apa? Penyaluran itu hanya dari pabrik sampai kepada kita distributor. Paling kalau ada apa ya? Kalau ada singgetan itu apa sih? Kalau ada ganjalan ya. Kalau ada ganjalan hanya stokis saja Bapak Ibu. Nah, perhatikan kalimat saya. Jalur distribusi ini kurang lebih sekitar minimum 60 hingga 80%. Nah, biaya distribusi itulah yang dirubah menjadi komisi dan bonus untuk Anda dan saya. Nah, enak toh? Jadi iklannya adalah menggunakan kita, menggunakan the power of, dalam bahasa Jermannya the power of cucok ini loh Bapak Ibu. Ya, the power of mouth. Ya, itu dia. Dalam bahasa Indianya. Kekuatan mulut kita ini yang diharapkan sebagai pengganti biaya iklan yang begitu fantastis, ya toh. Dan kekuatan bibir ini nggak kalah powerfulnya loh Bapak Ibu. Dan itu kita perusahaan menggantinya sebagai perhitungan untuk bonus. Makanya saya katakan ini bisnis yang menurut saya yang mantap sekali, ya. Modalnya tidak besar, cenderungnya kecil, kita dapat barang, dan saat kita kerjakan, maka kita akan mendapat bonus. Jadi tadi saya katakan, poin kedua, apa sih bisnis multi level marketing? Bisnis ini adalah bisnis yang sah, yang dilindungi, yang diakui oleh pemerintah. Bukan bisnis yang sifatnya menipu, merugikan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Bisnis kita ini Anda dan saya terikat dengan yang namanya undang-undang. Nah, makanya tadi saya katakan, haters ini apakah lebih pemerintah dari pemerintah? Tanpa bermaksud menghina ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini pertanyaan serius, kok mereka lebih tahu, lebih garang gitu loh. Saya ini sampai heran. Apalagi bisnis kita ini V+ sudah resmi, sudah legal. Oh, unstable. Oke. Lanjut Pak Steven, silakan. Slide yang berikutnya. Oke, lanjut sudah. Ibu Ignatius Widodo, Pak Ignatius sudah dengar suara saya Pak? Kalau dengar lambaikan tangan, Pak Ignatius. Dengar ya Pak suara saya. Baik. Ini dia. Ini adalah kalimat penting
dari seorang bernama Paul Getty. Paul Getty ini adalah salah satu warga negara Amerika yang terkaya di dunia. Kekayaannya saat itu adalah 1,2 miliar. Kalau sekarang 16,8 triliun. Memang dia kalau dibandingkan dengan Elon Musk ya jauh. Elon Musk itu kekayaannya 185 miliar saat ini. Tapi bisnisnya beda. Kalau Elon Musk kan bisnisnya mengenai ini ya kripto ya toh. Nah kalau yang ini Paul Getty ini bisnisnya adalah minyak otomotif saat itu Bapak. Nah perhatikan yang namanya quotes-nya. Dia berkata, saya lebih baik menerima 1% dari usaha 100% income yang didapat dari diri saya sendiri. Ini bukan kali multi level marketing Bapak Ibu. Ya. Dengan adanya prinsip ini, maka Anda dan saya akan sangat cepat sekali kalau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh mendapat income yang fantastis. Ini sudah ada jalannya Bapak Ibu, yaitu apa? Business networking yang memungkinkan Anda dan saya benar-benar untuk menikmati income yang fantastis. Tapi tidak bisa serta-merta Anda terima sebelum pola pikir Anda ini loh. Sebelum pola pikir saya dan Anda ini menjadi pola pikir tambang berlian. Kalau pola pikirnya penuh dengan sampah, bahkan kotak sampah Bapak Ibu, ya, kita hanya akan menjadi penonton. Tragis kan? Downline kita itu income-nya fantastis, tapi kita karena menjadi penonton, kita nggak menerima income yang fantastis. Bayangkan. Karena apa? Pola pikirnya salah. Ini menarik sekali, saya suka akan prinsip ini. Dan ini nggak salah. Karena apa? Bisnis network marketing itu dilindungi oleh undang-undang. Kita bukan ponzi, Bapak Ibu. Waduh, celaka itu kalau yang bilang V+ ini ponzi. Jelas ponzi nggak akan dapat izin. Makanya haters yang mengatakan V+ ini ponzi, saya sampai kadang-kadang bingung loh. Mereka ini nggak paham, bahwa saat pemerintah itu mengeluarkan izin, maka artinya ini sudah diselidiki, ini sudah diperiksa, ini sudah diuji bahwa betul-betul bukan yang namanya ponzi. Baik Pak, lanjutkan Pak, slide yang berikutnya. Anda memahami ya Bapak Ibu ya? Ayo, buat rekan-rekan yang masih gengsi menjalankan bisnis network marketing, ya. Ini saya berikan pandangan mengenai tokoh-tokoh dunia tentang bisnis network marketing, ya. Kalau ditanya bisnismu apa? Omongnya itu lama begitu loh. Karena apa? Malu ngakuin saya distributor network marketing, saya agen multi level marketing, itu malu. Nah, gimana caranya Bapak Ibu ya? Kalau Anda malu, ya, yang penting kita itu tidak malu-maluin hukum gitu loh Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kita nggak melanggar hukum. Nah kalau kita malu, kebanggaannya bagaimana? Nah pandangan tokoh penting dunia tentang bisnis network marketing. Slide yang berikutnya Pak, dengan cepat. Yuk. Ini bukan Charlie Chaplin, bukan pelawak, tapi ini Presiden United States of America. Bill Clinton mengatakan bahwa industri network marketing itu luar biasa. Ayo saya mau berikan ini ya. Saya mau berikan bahwa fakta atau data bahwa Amerika itu dikatakan negara superpower ya untuk dunia. Anda harus tahu ini ya, perputaran uangnya mereka adalah salah satunya dari bisnis network marketing. Konon katanya bukan konon, saya pernah dapat informasi slide-nya ini saya nggak ketemu karena ada di dalam flash saya yang lainnya. 20% itu perputaran uang mereka dari bisnis network marketing. Coba perhatikan Pak, coba perhatikan yang slide yang berikutnya. Ini data tahun 2016. Makanya kalau malu kan, kalau lagunya Roma Irama kan baru lalu. Data tahun 2016 perhatikan. Ada 20
perusahaan yang diakui sebagai best, ya, 20 besar omset untuk multi level marketing dunia. Dari 20 ini sudah saya hitung, jangan khawatir saya nggak salah. 11-nya dari Amerika Serikat, Bapak Ibu. Anda bisa lihat itu nomor 2, Avon, tahun pendiriannya 1886, hingga sekarang masih ada, ya. Gila nggak? Yang paling tua adalah Vorwerk ini dari Jerman, 1883. MW menjadi soko guru pendobrak, ini 1959. Kalau saya jumlah 11 perusahaan Amerika ini, maka total omset mereka adalah 34,93 miliar US dollar. Kalau saya kalikan 14.000, mudah-mudahan nggak salah ini hitungan saya, ya, adalah 489 triliun, Bapak Ibu. Hampir 500 triliun. Sedangkan APBN Indonesia tahun 2021 adalah 726,4 triliun. Saya curiga kalau kita buka sampai kepada 50 besar perusahaan multi level marketing yang memengaruhi dunia, saya takut ini. Omset dari negara Amerika saja ini bisa melebihi APBN Indonesia. Makanya saya mau katakan bahwa fakta ini Anda harus ketahui, karena ini akan menguatkan, membuat kita itu berani, Bapak Ibu. Lah presiden aja ngomong begini. Lanjut Pak Steven, silakan. Slide yang berikutnya. Donald Trump juga mengatakan demikian, pernah ditanya dalam sebuah show televisi. Kalau kamu bangkrut, ya, apa yang harus kamu lakukan? Ya, bagian yang kedua, I would find a good network marketing company and get to work. Dia nggak nyari bisnis yang lainnya, Bapak Ibu. Ini juga Presiden Amerika Serikat. Kalau bangkrut, ya bahasa sederhana untuk Indonesia, yang kamu lakukan apa? Ya saya nyari multi level marketing dan langsung tancap gas di sana, gaspol. Ini yang karena apa? Peranan network marketing di Amerika itu benar-benar sangat membantu negara. Kita dalam kondisi COVID, ya, tapi kita tidak boleh berserah. Kita harus cari sebuah bisnis, dan yang Tuhan sediakan hari ini untuk Anda dan saya adalah yang di depan mata, adalah salah satunya adalah Fides. Lanjut Pak, mari kita lihat slide yang berikutnya, ya. Ini adalah pandangan dari Bill Gates, ya. Sama dengan yang namanya Donald Trump, ya. Lanjut Pak, slide yang berikut, yang selanjutnya. Dengan cepat Pak. Iya, ini sama juga pendapat ahli, ya, mengenai industri multi level marketing. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini satu bisnis yang punya gengsi, yang punya martabat, yang punya harga diri. Paham Bapak Ibu ya? Kalau ada penipuan itu oknum. Kalau ada penipuan itu benar-benar hanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan. Nah, Bapak Ibu kalau ngomong nipuan bisnis apapun ya pasti menipu, Bapak Ibu. Kalau memang niatnya menipu, ya. Bahkan bank saja kemarin ada kasus, ada nasabah sampai kehilangan 20 atau 30 miliar itu loh. Buset nggak? Gimana itu caranya? Padahal bank itu punya data yang sangat kuat. Bank apa saya nggak ngerti deh, nggak mau saya sebutkan. Ini contoh saja, ya. Artinya apa? Kalau orang mau niat menipu, apapun, bisnis apapun bisa dilakukan. Lanjut, nanti itu akan penjelasannya di bawah. Lanjut Pak. Nah, poin keempat, ya. Poin pertama tadi kita sudah pahami, kedua pahami, ketiga pahami, yang keempat. Nah ini dia. Mengapa bisnis multi level marketing banyak diberikan stigma sebagai bisnis aneh, ya? Nah, ada 6 poin. Kalau saya menemukan pertanyaan demikian, ini jawaban saya. Ya, jawaban saya. Nomor 1, mengapa bisnis MLM banyak diberikan stigma sebagai bisnis aneh? Nomor 1, yang aneh yang memberikan stigma tersebut, ya orang tersebut. Nah, bisnisnya nggak salah Bapak Ibu, oknumnya yang salah. Oknumnya siapa? Manusia. Nah, memang sekali lagi,
Apakah saya sudah sebut tadi? Nggak ada bisnis yang istilahnya orang itu nggak ngalamin kebangkrutan. Waduh, ya nggak demikian Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa bisnis model banyak diberikan stigma? Karena ada orang yang nggak bertanggung jawab. Mereka menyalahkan bisnisnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang disalahkan adalah apa? Wah, saya nggak cocok ini jualan ini. Saya harus jualan itu. Jualan itu nggak cocok lagi. Saya harus jualan itu. Nggak masalah, tapi nggak usah menyalahkan. Contohnya. Saya pernah mendapatkan ya rombong ini. Saya sempat sampai bertanya, ya. Rombong ini Bapak Ibu. Kalau dilihat dari rombongnya dan pancinya, itu saya pasti tahu betul bahwa ini rombongnya penjual yang namanya gado-gado. Nah, terus setelah itu masalahnya saya beli rujak cingur. Nah, saya kan bingung nih. Rombong rujak, belinya rujak cingur, kok rombongnya gado-gado? Oh gitu ya, keliru ya. Saya beli rujak cingur, kok rombongnya gado-gado Bapak Ibu? Ya iya, beli rujak cingur, rombongnya gado-gado, ya. Karena kan hampir mirip. Kalau gado-gado jualan soto masih sama. Nah, gado-gado jualan rujak cingur ini. Saya nggak ketemu sampean. Saya tanya loh Pak, kenapa kok demikian? Ini jawabannya. Mentalnya bagus, mindsetnya bagus. Ya Pak, saya pernah jualan beberapa. Ada bakso, ada gado-gado, ya kan. Tapi saya merasa saya belum jodoh. Ya saya mungkin bukan apa ya, makanan itu nggak cocok buat saya. Nah ternyata saat saya jualan rujak cingur kok laku, berarti tangan saya ini adalah tangan yang ya untuk bisnis rujak cingur. Ini mindset yang benar. Dia nggak menjelek-jelekan, dia nggak menyalah-nyalahkan Bapak Ibu. Ini kenapa saya harus jelaskan pada Anda, supaya saat mungkin ada satu kali ada statement atau Anda bertemu dengan informasi yang menyesatkan ini enggak kita terima dengan mentah-mentah. Yang berikutnya lagi, mengapa diberikan stigma negatif? Ikut-ikutan ya masyarakat Indonesia yang pendidikannya enggak terlalu tinggi, ya kebanyakan kan adalah masyarakat yang mudah diprovokasi. Benar nggak Bapak Ibu ya? Ikut-ikutan, nyalahkan, padahal join aja nggak pernah, jalankan aja nggak pernah. Tapi oleh karena cerita dari orang lain, katanya orang lain Bapak Ibu, ya makanya, dan yang diterima dia adalah negatif, maka dia menjadi latah, ikut-ikutan juga memberikan stigma yang jelek. Yang keempat, mengapa bisnis MLM banyak diberikan stigma? Karena apa? Karena dikeluarkan oleh member sebuah perusahaan network marketing, tapi orang tersebut tidak pernah sukses, alias gagal. Baru kerja seminggu sudah keluar, kerja 1 bulan sudah keluar. Atau ya hari ini ada di perusahaan A, lusa di perusahaan B, 1 bulan lagi di perusahaan C. Nggak fokus. Nah kalau nggak fokus kan gagal. Nah saat gagal yang dia salahkan adalah, wah bisnis network marketing ini jelek. Nah coba Anda tanyakan kepada orang-orang yang sudah menikmati bonus puluhan juta, ratusan juta dari multi level marketing. Aduh, jangan sampai mengeluarkan stigma negatif Bapak Ibu. Apalagi kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk rumahnya, mobilnya, apapun itu juga dibeli dari bisnis multi level marketing. Ya. Jangan sampai mengatakan hal yang salah, karena apa? Waduh, itu akan menjadi masalah Bapak Ibu, ya. Yang berikutnya lagi, persaingan bisnis. Nah, persaingan bisnis ini saya katakan ya wajarlah, karena bisnis yang menggunakan sistem network marketing ini saat ini bukan hanya multi level, ya. Banyak Bapak Ibu, perbankan juga, keuangan juga, properti juga, ya kan? Mereka nggak salah, ya karena persaingan bisnis nggak salah juga kalau membaguskan akan bisnisnya, nggak salah juga Bapak Ibu. Hanya kitanya yang harus waspada, ya bahwa ini semua juga oleh karena adanya persaingan bisnis. Yang terakhir, jok ini ya, gurau, kurang minum kopi. Lanjut Pak Steven, ya jadi kurang cerdas itu. Lanjut, oke. Nah sekarang mari kita lihat keunggulan bisnis V+.
Oke ya, ini sudah makin hot ini Bapak Ibu ya. Sekarang jam 9. Oke. Sebentar lagi kita akan selesai ya. Mari kita lihat. Nah ini dia. Oke. Perhatikan yang dilingkari. Ya, buat Anda ini sebenarnya saya mau beritahu ini informasi yang sangat penting. Survei tahun 2001 langsung ini bisa jadi generasi yang lahir tahun 90 akan tertawa terbahak-bahak. Pak, data tahun 2001 kok Bapak masih bawa? Ini kan sudah tahun 2021, 20 tahun yang lalu. Tunggu sebentar ya, Anda benar ya, teman-teman benar ini ya, karena saya generasi tahun 70 ya, otomatis tahun 2001 itu penting untuk kita semuanya yang lahir tahun 60, 70 ataupun bisa jadi tahun 80. Ini penting, tapi tahun 90 sedikit banyak ya, karena umur 11 tahun ya nggak terlalu paham. Apalagi tahun 2000, nggak belas Bapak Ibu ya, bisa jadi. Tahun 2001, majalah Warta Ekonomi, ingat ya, ini adalah majalah yang sangat bergengsi, bukan majalah yang dan membicarakan poin yang penting. Ini kalau misalnya yang mengeluarkan majalah anak-anak ya saya nggak percaya, ya kan? Jangan kita percaya. Majalah Warta Ekonomi tahun 2001 bulan Juni mengatakan dengan jelas, profesi termahal ya dikuatkan oleh Mata Naksua itu, nomor 1 adalah distributor multi level marketing dengan income 100 sampai 200 juta per bulan. Wait, ini yang luput. Bisa jadi Anda yang ikut training saya, oh Pak saya sudah tahu, betul sudah tahu. Tapi saya mau beritahu dulu pada Anda bahwa informasi ini tidak boleh dipandang remeh karena dikeluarkan tahun 2001. Nah kalau dikeluarkan tahun 2001 berarti yang dilaporkan adalah sikon saat itu atau sikon sebelumnya, tahun sebelumnya ya. Dan ingat 1998 dunia termasuk Indonesia masuk kepada situasi krisis ekonomi. Dolar yang tadinya itu cuma hanya sekian ribu, 1.500 atau berapa, melompat hingga sempat menyentuh angka hampir 20.000 rupiah. Makanya saya bilang, buat generasi tahun 90, apalagi tahun 2000 ke atas, kejadian ini nggak akan Anda pahami. Tetapi buat kita semuanya yang hadir di tempat ini untuk usia kelahiran tahun 60-70 ya khususnya, itu pasti akan memahami, merasakan pusingnya Bapak Ibu. Lonjakan barang, lonjakan harga begitu luar biasa, kacau Bapak Ibu. Secara politik, secara ekonomi, secara sosial, kacau sekali. Tahun 98 juga ada kerusuhan ya, betul ya. Nah, itu juga dibarengi dengan kerusuhan ya. Aduh, Pak Harto jatuh dan itu tercatat di dalam sejarah. Nah ini yang saya mau katakan. Ini dia. Cinta itu teruji saat ada masalah. Betul? Saya ulang ya. Orang mengatakan I love you, ujiannya yaitu apa? Saat dia mengalami masalah. Dan ingat, ujian untuk sebuah bisnis yaitu saat dia berada dalam situasi yang benar-benar chaos, yang benar-benar kacau. Situasi yang chaos dan kacau itu 98 hingga tahun 2002 baru perlahan-lahan pulih. Sekarang kacau enggak? Chaos enggak? Iya kacau, tetapi sikonnya berbeda. 98 itu aduh, kita terimanya double-double ya, takutnya itu wah enggak, saya nggak mau cerita deh. Tapi yang jelas situasi ekonomi terpuruk dan multi level marketing membuktikan bahwa dia membuktikan dirinya, dia adalah sebagai penolong nomor 1 saat itu untuk memberikan penghasilan yang fantastis. Nah yang lainnya apa? Nomor 2, Pak saya boleh pilih nggak? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Boleh milih silahkan, tapi
Kalau ada yang nomor 1, kenapa kok milih yang nomor 2? Kalau ada bisnis yang nomor 1, kenapa kok Anda milih bisnis nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, Bapak Ibu? Jadi dengan kata lain, hari ini kita sedang memasuki ujian, yaitu apa? Sikon COVID. Memang situasinya sudah jauh berbeda. Tetapi hingga hari bisnis network marketing masih bisa membuktikan ya bahwa benar-benar bahwa sangat membantu untuk Anda dan saya mendapatkan yang namanya income, Bapak Ibu. Ya, ini yang dikatakan dengan keunggulan. Masih banyak keunggulannya, tetapi saya nggak mau bahas secara semuanya, Bapak Ibu ya, karena ini bisa selesai jam 2 pagi. Wah, luar biasa kalau jam 2 pagi. Ya, kalau jam 2 pagi kita mending, kalau selesai training jam 2 pagi, mending kita langsung ke pos satpam, Bapak Ibu. Ngopi-ngopi sama Pak Satpam, nunggu matahari terbit, ya toh, nunggu doa pagi, ke masjid langsung selesai. Just kidding ya. Nunggu sholat, just kidding ya. Oke, mari kita lihat slide yang berikutnya ya. Jadi ini keunggulan bisnis itu. Nah ini dia. Poin ke-6. Wallpaper ini kan ada di grup WhatsApp ya. Jangan-jangan ada sebagian Anda yang memasang ya. Tapi sudah melihat Anda sedang mencari bisnis yang simple, seru, menghasilkan tapi aman, 100% legal, bla 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 bla. Kalau melihat pada tulisan sebelah kiri, waduh, ini menggiurkan Bapak Ibu. Siapa yang nggak tertarik? Enak banget ya. Tapi buat saya, ya toh, saya ingin membantu, yaitu apa? Jangan hanya melihat enaknya saja, tapi poinnya adalah how to do-nya. Bagaimana melakukannya? Apakah Anda menggunakan rumus Lone Ranger, ya, atau Superman, atau Superwoman, atau Fantastic Team? Sia-sia bila Anda melakukan sendiri, Bapak Ibu. Nah, yang benar adalah poin yang ketiga, yaitu harus dilakukan dengan tim yang fantastis. Karena apa? Jumlah tim yang aktif itu akan menentukan income Anda. Pahamin? Loh, Pak, income tim saya belum banyak, Pak. Ya, saya tahu. Inilah gunanya Anda belajar. Ya, how to do supaya tim Anda itu fantastis jumlahnya. Ingat, punya tim 100 yang aktif dibandingkan dengan punya tim 1000 orang yang aktif. Itu beda income-nya, Bapak Ibu. Ya, apalagi punya 10.000 tim yang aktif. Itu beda lagi. Ini dari Vito, ya. Saya mendapati fakta baru, yaitu banyak sekali rekan-rekan yang tiba-tiba diberkahi, dibarokahi oleh Tuhan yang Maha Besar. Jumlah tim yang sangat luar biasa banyak, yang jumlahnya fantastis. Ada yang punya member 1 juta, ada yang punya member 100.000, ada yang punya member 20.000. Nah, kalau Bu Yunita ini 10 juta membernya, bayangkan, ya kan? Nah, tapi kalau hanya angka saja, tidak bisa mengelola, ini nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Sekali lagi, walaupun Anda punya member berpuluh-puluh juta, tapi kalau nggak bisa mengelola, nggak ngerti cara ngolahnya, maka itu akan menjadi satu pemborosan yang luar biasa, yang sia-sia. Next slide. Apa yang harus dilakukan? Jelas tadi, yaitu apa? Kembangkan tim Anda. Loh, caranya bagaimana? Next, Pak. Ya, sekali lagi saya memberikan statement untuk Anda bahwa jumlah tim itu mempengaruhi jumlah income. Nah, ini dia. Bagaimana cara mengembangkannya? Gunakan hukum yang namanya perkalian, Bapak Ibu. Jangan hukum pertambahan. Ya. Ini bagian ini Anda gelek aja dulu, ya. Kalau masih bingung, pelan-pelan, karena saya tahu Anda newcomer. Dikatakan tadi, rumus percepatan di bisnis V+. Gunakan faktor perkalian untuk networking. Ini hukum yang terutama.
tidak boleh terlena dengan hukum pertambahan alias berjualan. V plus ini bukan jualan Bapak Ibu, bukan Anda melakukan pembelanjaan, ya toh. Setelah itu Anda jual lagi, itu boleh, itu sah, tapi bukan itu. Jangan hanya mencari keuntungan receh, tapi yang penting adalah kembangkan tim Anda supaya banyak tim Anda yang melakukan hal yang sama sehingga income Anda fantastis. Ingat ya, untuk hukum pertambahan dan perkalian, angka 1 tambah 1 dengan 1 kali 1 itu hasilnya sama. 2 tambah 2 dengan 2 kali 2 hasilnya sama. Tetapi saat sudah menyentuh angka 3, angka 4 dan seterusnya, itu hasilnya berbeda. Artinya apa? Kenapa kok saya berikan tanda merah? Begini Bapak Ibu, ya. Nanti gini. Proses yang dijalani ini sama-sama sulit di awal. Sama-sama penuh tantangan, apalagi kalau masih baru. Ya, tetapi Bapak Ibu sekali lagi, ya kan? Tetapi sekali lagi yang mau saya ulang, ya, walaupun itu hasilnya di awal baru sedikit, ya, Anda harus menekuni. Karena apa? Mana tadi Bu Nita untuk angka 14.096-nya itu? Gimana tadi? Ya, oh ini, ya. Kalau Anda perhatikan ini, oke ya, ini dikatakan bulan ke-6, tidak kelihatan ya. Ini kan disebut duplikasi 4, bulan ke-6 itu muncul angka 4.096, 44.096 orang. Artinya yaitu apa? Ada proses yang harus Anda jalani. Disabari saja Bapak Ibu, ya. Yang penting lakukan yang namanya pembinaan, ya, lakukan yang namanya pengembangan tim dengan metode perkalian. Nah, ini bagaimana sih? Ayo kita lihat slide yang selanjutnya supaya Anda makin paham, ya, supaya Anda makin paham. Ini ini sudah saya foto ya. Ingat itu tadi itu bulan ke-6 4.096, income-nya berapa? 153,6 juta. Pak, jangan bilang teori loh ya. Ini kami ngalamin. Bulan ke-6 sudah bukan lagi 153 juta, tapi angkanya sudah berkali-kali dari itu. Saya ngalamin Bapak Ibu, makanya saya ngotot ini. Ya, saya nggak eman ngajarin yang namanya ilmu saya. Rahasia dapur saya buka pada Anda semuanya. Karena apa? Karena saya punya amanah, saya punya mandat, yaitu apa? Untuk membagi, ya, yang saya dapat ini kepada Anda supaya Anda bisa menikmati sukses bersama-sama. Bahagia Anda adalah bahagia saya, bahagia kamu. Ya. Saya akan menangis terharu apabila peserta training hari ini yang 358 orang ini bulan ke-6 menembus mendapatkan income 153 juta. Saya akan bahagia sekali Bapak Ibu ya. Terharu sekali. Ya, terharu sekali Bapak Ibu ya. Dan ini bukan teori. Nah, ini sudah kami jalani, makanya saya berani membagi. Artinya apa? Anda bukan sedang mendengar yang namanya motivator Bapak Ibu, enggak. Motivasi itu bagus ya, tapi seorang motivator yang bagus adalah yang jalani ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mau beri untuk Anda semuanya. Lanjut Pak, lanjut ya, lanjut. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Nah, ini dia. Bagaimana sih Pak jelasnya yang tadi Bapak katakan dengan menggunakan hukum perkalian untuk mengembangkan tim ini? Bagaimana sih Pak jelasnya? Oke, mari kita lihat yang harus Anda lakukan supaya tim Anda ini berkembang. Ayo kita lihat yang slide yang berikutnya ya. Yang pertama Bapak Ibu, gunakan yang namanya ini sudah saya bahas kemarin ya. Ini yang bersifat umum, dimulai dari saya dulu. Energi itu menular. Energi bahagia
itu bisa membuat lingkungan Anda bahagia. Makanya itu adalah ada pelawak, ada film lucu-lucuan, ya. Tapi energi itu juga bisa merusak. Kalau Anda dalam kondisi ketakutan, itu bisa nular ke sebelah Anda. Contohnya Bapak Ibu, coba ayo nontonlah film horor pas hari Jumat jam 12 malam bersama dengan keluarga Anda. Ya, saya doakan, bukan saya, saya doakan, sorry, saya cabut ya. Pak, Anda bisa bayangkan kalau ini misalnya Anda tegang, kira-kira yang ikut nonton di sebelah Anda apakah tegang semuanya? Ya nggak mungkin nggak tegang Bapak Ibu. Walaupun seberani-beraninya orang Bapak Ibu ya, tetap yang namanya sifat itu akan mempengaruhi dia. Makanya saya katakan, mengembangkan tim dimulai dari diri kita, dari saya dulu ini. Kalau dari sayanya nggak bisa, Anda nggak aktif mengikut pertemuan, nggak aktif ikut training, memiliki rasa takut, nggak berkomunikasi dengan leader, ataupun mengikuti arahan leader, Anda nggak mau menjalani prosesnya, nggak memperhatikan arus keuangan Anda, maka saya katakan Bapak Ibu, ya, tim Anda pun saya yakin, saya pastikan itu akan mengikuti jejak Anda. Aplanku santai, ya saya santai aja. Aplanku rileks, ya saya rileks aja. Wah, aplanku kok nggak ngapa-ngapain ya, nggak memberikan pengumuman apapun ya. Ya pasti tim Anda akan ngikutin. Tetapi kalau perubahan ini dimulai dari Anda, ya, apalagi nanti selainnya Anda lihat slide selanjutnya. Sebentar, tahan dulu. Saat Anda melakukan ini dimulai dari Anda, ya, poin pada slide ini, bagaimana membangun tim. Maka ini energinya akan menular. Apalagi slide selanjutnya Pak. Nah ini dia. Anda melakukan 14 pola yang saya dan Yunita lakukan untuk memulai dan mengembangkan tim. Hal basic itu Anda tambahkan dengan 14 pola ini. Saya bagikan 5 dulu. 9-nya adalah kelas untuk kelas intermediate dan advance ya. Ini ya. Kalau Anda melakukan ini Bapak Ibu, maka tim Anda pasti akan bergerak fantastis. Bulan ke-6 memiliki member 4096 yang aktif. Itu bukan hanya sekedar yang namanya teori. Bulan ke-6 mendapatkan income 150 juta. Itu bukan teori. Yang pertama, 14 pola yang kami lakukan, ya, termasuk saat kami menjalankan V+ ini, kita punya tekad baja. Artinya apa? Kalau sudah gini, tekad baja itu artinya apa? Pikirannya Bu Yunita dan saya satu, nggak ada rumus gagal. Tidak ada rumus gagal. Pokoknya kita menggunakan kata pokoknya. Pokoknya harus berhasil at any cost. Berapapun bayarannya akan kita bayar Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kan salah satunya tekad baja, ya. Ada ketularan juga. Makanya ada hari ini masih bertahan 350. Is okay, ya. Bisa jadi yang lainnya putus tadi kan sempat angka 459. Kurang berarti hilang 100. Bisa jadi internetnya kacau, ya kan, bisa jadi ada aktivitas, ya, atau mereka sudah paham, is okay. Tapi buat Anda Bapak Ibu yang bertahan ini berarti yaitu apa? Ini berarti Anda punya keinginan. Makanya saya ngotot juga, tekadnya harus baca. Oh bocor ini ya. Yang bocor ya. Oke, yang kedua yaitu apa? Buang prinsip coba-coba atau peruntungan. Kami tidak mengenal yang namanya coba di V+ siapa tahu hoki. No. Karena apa? Kalau mencoba, kalau punya prinsip untung-untungan Bapak Ibu, kalau enggak untung ya sudah pindah ke tempat lain Bapak Ibu. Jangan. Please don't do that. Ya. Masukkan dalam pikiran Anda. Saya datang, saya lihat, saya menang. Ya. Masukkan dalam pikiran Anda. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ini akan ada backup. Backupnya apa? Dari company. Besok jam 2 ya, ada training. Betul ya Bu?
jam 2 siang ada training produk dari company ya. 2 hari lagi nanti saya juga 2 atau 3 hari lagi tunggu pengumuman lagi Bapak Ibu ya. Saya akan lanjutkan lagi materi saya. Tapi saya kepingin setiap dua hari sekali ya. Sampai nanti waktunya start sekolah pasti kaya ini baru nanti polanya akan berubah ya. Yang kedua, sekali lagi saya ulang, buang prinsip coba-coba atau peruntungan. Ini dibuang dari pikiran kita ya. Coba ini Bapak Ibu. Ini yang mau saya sampaikan. Masukkan dalam mindset Anda bahwa bisnis V Plus ini modal Anda itu miliaran. Loh Pak, kenapa demikian? Lah ya beda toh. Coba kalau Anda punya usaha, usahanya itu modalnya miliaran. Berani Anda main-main, berani Anda nggak serius, berani Anda coba-coba, apalagi modalnya dari utang. Waduh, selesai sudah. Nah, kenapa kok orang yang mengerjakan bisnis konvensional itu ngotot? Kenapa kok ada anak-anak muda yang mendapatkan income fantastis? Karena modal yang mereka masukkan itu modalnya gede. Masalahnya untuk jalankan V Plus ini cukup murah dengan hanya 150 PP. Betul ya Bu? 300 ribu ya. 350 ribu sudah bisa menjalankan bisnis Bapak Ibu. Coba Anda jualan buka warung kopi, bisa modalnya 350 ribu. Coba Anda jualan bakso dengan rombongnya, bisa nggak modalnya 350 ribu? Sudah pasti juta Bapak Ibu. Apalagi buka depot, apalagi buka toko, itu modalnya ngeri. Nah karena modalnya besar, otomatis itu mempengaruhi yang namanya mental seseorang. Buat saya, modal saya di V Plus, buat Yunita, modal yang kami keluarkan di V Plus bukan 350 ribu Bapak Ibu. Tapi mindset kita, yaitu apa? Modal yang kami keluarkan itu 35 miliar. Ya kalau 35 miliar, pikirannya kita cuma satu, segera kembali modal. Segera kembali modal. Segera kembali modal. Nah ini saya beritahu prinsipnya. Ya, dan itu nggak main-main Bapak. Kami selalu mindsetkan demikian sehingga apa? Saat kita capek, saat kita lelah, saat kita males, saat kita depresi, saat kita frustasi, kita ingat modal kita belum kembali 35 miliar. Paham Bapak Ibu? Sehingga nggak ada buat kita ya. Kenapa kok dalam setiap network marketing yang kami masuk ya akhirnya perusahaannya nggak serius Bapak Ibu sehingga ditutup. Kita bisa mendapatkan income yang fantastis karena mindset saya, modalnya gede dan itu sangat membantu Bapak Ibu. Ya kalau sudah mulai malas-malas itu kadang-kadang ini bukan kadang-kadang pikiran bawah sadar langsung mengingatkan modal belum kembali. Wah ini dia. Jadi itu caranya. Yang ketiga, kuasai marketing MP dan produk. Ikuti terus. Minimum 10 kali lah. Marketing brand ikutin 10 kali minimum. Lupa untuk apa? Itu berguna karena apa? Itu sebagai modal untuk Anda memahami cara mendapatkan cuan, cara mendapatkan untung di bisnis yang namanya V Plus ini. Bagaimana bisa memotivasi Anda, memotivasi kita kalau hitungan bonus kita nggak ngerti Bapak Ibu. Cilaka 13 tahun ke atas itu ya. Perhitungan bonus ini harus kita kuasai. Nah, saya tanya dulu. Kalau buat pedagang-pedagang ya. Apa yang membuat para pengusaha-pengusaha itu bertahan? Karena selain modalnya besar, mindset mereka juga memikirkan cuannya, untungnya. Makanya Bapak Ibu, makanya ada toko yang buka 7 hari seminggu, 12 jam sehari. Kenapa? Mereka ngomong, kenapa kok nggak tutup? Sayang Pak, omsetnya Pak. Siapa yang mau kasih kami omset segini hari ini? Sayang Pak, untungnya Pak, kan lumayan untungnya Pak. Siapa yang mau kasih kami uang segitu? Setuju Bapak Ibu? Dari mana mereka bisa bertahan?
mempunyai semangat begitu? Karena ngerti cara mendapatkan cuan atau untung itu. Nah, bagaimana Anda dan saya bisa bertahan, bisa besar, bisa mendapat income fantastis? Nah, itu dia. Kalau marketing plan dan produk saja nggak ngerti, Bapak Ibu. Buset. Paham ya? Ikutin berkali-kali, Bapak Ibu. Walaupun sorry, mungkin yang ngajar ini usianya lebih muda dari Anda. Walaupun maaf, mungkin pengalaman yang ngajar ini adalah bisa jadi jauh di bawah Anda. Tapi saya mau katakan satu hal. Tetap ikuti dengan tekun dan setia. Sampai Anda khatam. Yang berikutnya yang keempat. Bangun hubungan yang kuat dengan tim. Ini pola kami. Artinya yaitu apa? Membangun hubungan yang kuat. Artinya hubungan yang ada di V+, jangan hanya sekedar hubungan uang. Bangun silaturahmi, Bapak Ibu. Sapa mereka, berikan salam untuk mereka, komunikasi yang baik dengan mereka, Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau Anda itu benar-benar apa ya bahasanya ya, peduli. Contoh ulang tahun dikasih roti. Pak, roti jauh Pak, keburu busuk. Ya sudahlah, jangan lupa pokoknya jam 12 malam ya, berikan ucapan selamat ya, hari bahagia dan selanjutnya dan selanjutnya. Tapi yang saya maksudkan adalah bangun hubungan yang kuat. Saya suka sekali dengan Pak Edi Rusmana ya, betul ya. Ini salah satu yang saya tahu karena cukup kuat membangun hubungan dengan timnya walaupun ada di kota. Beliau di kota Surabaya, timnya di kota Madura, Sumeneb lagi. Pamekasan atau di mana? Cukup jauh Bapak Ibu. Cukup jauh, ya. Itu rutin dikunjungi. Sayang ini COVID, ya. Kalau nggak COVID, saya pun juga sudah keliling kemana-mana. Keliling Indonesia juga pasti, ya. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Selalu, kenapa? Saat orang enjoy, perhatikan. Saat orang nyaman dengan Anda. Saat orang itu suka dengan Anda. Saat orang itu rekan kerja Anda, maksud saya, itu merasa cocok dengan Anda. Maka dia bekerjanya juga semangat, Bapak Ibu. Maka sudah pasti dia akan mengembangkan timnya. Maka yang pasti adalah kesulitan yang dia hadapi, tantangan yang dia hadapi, itu nggak membuat dia down. Karena apa? Dia merasa bahwa dia punya sahabat yang peduli dengan kesulitan-kesulitannya, yaitu siapa? Anda dan saya. Nah, keren kan? Makanya saya berikan tulisan warna merah, selalu membangun hubungan kuat dengan tim. Bikin WhatsApp khusus Bapak Ibu. Aktiflah di dalam WhatsApp Anda. Jangan sampai WhatsApp itu seperti WhatsApp grup ya, seperti kuburan. Kalah apa namanya? Kuburan Bapak Ibu. Loh, kenapa nggak begitu? Sepi, nggak ada apa-apa Pak. Nah, cilaka kalau nggak ada apa-apa. Berikutnya lagi, sudah seperempat nggak kerasa, ya. Lakukan kontrol dan follow up. Ayolah, rekan kerja itu manusia. Dia perlu diperhatikan. Dia berharap untuk diperhatikan. Berharap untuk bukan hanya disapa Bapak Ibu. Ya, kontrol. Yang dikontrol apa Pak? Hubungannya dengan bisnis. Yang lain urusan pribadi nggak usah dikontrol. Karena itu akan jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Urusan pribadi urusannya. Tapi kontrollah yang namanya kondisi bisnisnya. Apa yang dia hadapi. Kesulitan apa yang dia temui. Bagaimana perkembangan jumlah membernya. Bertambahkah setiap minggu? Atau malah berkurangkah setiap minggu? Ini yang Anda harus tahu. Dan lakukan follow up. Artinya apa? Follow up itu bicara sebuah rutinitas yang sudah terjadwal. Follow up itu saya ulang ya, follow up adalah sebuah rutinitas yang dilakukan terjadwal. Nah, banyak sekali kita yang kehilangan tim. Kenapa? Follow up-nya nggak kuat. Hari ini dihubungi, nanti 3 bulan lagi baru disapa. Ya hilang Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan, harga yang dibayar oleh seorang Yunita Atmojo, saya ulang,
Harga yang dibayar oleh seorang Yunita Atmojo untuk sebuah sukses di VTube dan di V+, ini tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Bayangkan setiap hari tidurnya jam 2, jam 3. Saya kalau ngikutin sekarang ya, saya nggak bisa. Karena apa? Saya punya aktivitas sendiri Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Tapi ini dilakukan oleh karena apa? Ada rasa tanggung jawab. Makanya nggak apa-apa jam 2, jam 3. Itu bukan ngobrol loh, bukan ngobrol santai loh Bapak Ibu. Ya adalah ngobrol santai, tapi itu urusan kerjaan. Orang konsultasi dan segala macam. Kenapa demikian? Bukan begini. Karena apa Bapak Ibu? Ini saya mau berikan ya. Ayo mindsetnya sama. Ya. Sukses itu ibarat perjalanan. Ini startnya, ini akhirnya. Ya, saya ulang. Sukses itu bicara perjalanan. Ini startnya, ini finishnya. Nah, Yunita Atmojo rela sampai jam 2 sampai jam 3 pagi supaya menyelesaikan jatah. Saya ulang, menyelesaikan jatah jarak itu. Kalau kerja cuma 1 jam, startnya di sini, akhirnya di sini, sukses itu bisa terjadi 20 tahun lagi. Waduh, kan nggak asik kan? Hari ini kan semuanya serba cepat. Serba kepingin cepat, kepingin instan. Makanya jangan 1 jam sehari, 2 jam sehari, mungkin perlu 18 tahun. 3 jam sehari, mungkin perlu 16 tahun. Nah, Bu Yunita nggak mau. Dia hajar itu semuanya. Satu hari bisa 12 jam, 13 jam, bahkan 14 jam. Dengan tujuan apa? Jatah sukses ini bisa diselesaikan dengan tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! Loh, apa hubungannya Bapak Ibu ya? Kok kayak proklamasi aja ya. Nah, ini 14 pola yang kami lakukan. Pola yang ke-6 sampai 14 nanti kita akan bahas di kelas intermediate. Lanjut Pak. Ya, ini adalah cara untuk mengembangkan tim Anda. Lanjut Pak. Oke, menutup. A true soldier fight not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. Seorang prajurit ini bertempur, berjuang bukan karena dia benci dengan apa yang ada di depannya, ya, tapi dia berjuang, dia bertempur justru oleh karena apa? Dia cinta, dia mengasihi dengan yang di belakang dia. Anda dan saya apabila mau sukses harus punya pola pikir seorang tentara, seorang petarung, yaitu apa? Kita harus memikirkan bahwa kalau saya ini gagal, maka yang menderita bukan saya, tapi orang-orang di belakang saya. Bisa istri Anda, bisa suami Anda, bisa orang tua Anda, bisa anak-anak Anda, bisa adik Anda. Ini yang harus Anda miliki Bapak Ibu. Prinsip ini yang kami juga miliki. Karena apa? Ya, semua orang tua pasti punya prinsip bahwa yang menderita lebih baik kita, jangan anak kita. Saya suka dengan prinsip itu. Hanya sekarang Bapak Ibu, value-nya, nilainya itu harus dinaikkan. Ya, kita bekerja bukan untuk uang receh. Saya ulang ya, kita bekerja bukan untuk uang receh Bapak Ibu. Ya, tapi kita bekerja untuk uang yang luar biasa. Sesuai dengan nilai hidup Anda. Ini materi khusus sebenarnya. Oke, saya jelaskan Anda. Jelaskan singkat. Hidup kita, organ tubuh kita, kehidupan kita ini harganya nggak ternilai Bapak Ibu. Anda kalau mau jual, ya, mata ini, mau jual harga berapa? 1M? Terlalu murah. 2M? Terlalu murah. Ginjal, Anda mau jual berapa? Jantung itu menurut Anda dengan cara kerjanya yang fantastis. Bayangkan ya, jantung itu memompa darah Anda. Ya, sekian detik, 7 hari seminggu, 12 bulan, bahkan terus hingga hari ini sampai seusia Anda. Ini nggak perlu ganti oli. Nggak ada ganti olinya Bapak Ibu. Cukup dengan nasi pecel harga 5.000 jantung bisa bergerak. Murah sekali ya. Padahal jantung ini harganya mahal. Otak Anda Bapak Ibu, maaf,
Otak ya, dalam arti otak beneran ini, bukan otak menghina. Kan kalau orang marah-marah kan, otakmu di mana? Enggak, bukan. Otak ini. Ini sudah diteliti selama 25 tahun Bapak Ibu. Tahukah Anda, otak kita ini luasnya Bapak Ibu, ya, 8 kali luas lapangan bola. Kalau ada komputer, ya, yang ingin menyamai kehebatan otak, maka CPU ya, itu tingginya Bapak Ibu melebihi daripada Tugu yang di Jakarta itu apa? Tugu Monas yang ada di Jakarta. Itu casingnya. Nah itu kalau dibangun perlu berapa miliar? Oke, ini saya tidak bahas yang lainnya karena terlalu berat. Saya ulang lagi. Tubuh Anda sejatinya, tubuh Anda dan saya, kalau diuangkan nilainya lebih daripada triliun. Nah coba ayo kita berpikir, untuk apa Tuhan itu memberikan kita modal tubuh yang luar biasa mahal kalau dompet kita pas-pasan? Itu bukan nasib Bapak Ibu, itu adalah pilihan kita. Makanya di slide pertama tadi saya katakan bahwa kalau kita lahir dari keluarga miskin, Bill Gates berkata, bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kondisi miskin, artinya apa? Betul-betul miskin. Secara pikiran, terutama juga secara keuangan, secara kesehatan, itu 100% oleh karena salah kita. Ya. Perjuangan belum selesai, Bapak Ibu ya. Jangan menyerah. Saya berdoa untuk Anda semuanya supaya yang hadir pada malam hari ini betul-betul menikmati yang namanya income yang fantastis hingga ratusan juta rupiah dan Anda terimanya dari Fibers. Selesai acara ini, hubungi Diamond terdekat Anda. Minta untuk bimbingan. Pak, Bu Diamond, tolong saya dibimbing. Saya diminta Pak Fernando dan Bu Yunita untuk menghubungi Diamond saya. Tolong dibimbing, habis ini saya melakukan apa? Habis ini saya harus ngapain? Saya kepengen 6 bulan lagi menerima income minimum ratusan juta. Oh, hubungi upline Diamond Anda. Karena saya percaya leader Diamond Anda akan membimbing Anda untuk benar-benar Anda berhasil. Ya, sukses buat Anda semuanya. Doa saya dan Yunita, istri saya, menyertai Anda dimanapun Anda berada. Anda dalam kondisi sehat, Anda dalam kondisi luar biasa, Anda dalam kondisi optimis. Sampai bertemu lagi pada training selanjutnya, dan saya kembalikan kepada MC kita, Bapak Stephen. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu pada Pak Stephen ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Silver yang sudah meminjamkan akan zoomnya ini, Bu Diamond Silver asal Malang. Terima kasih ya untuk apa namanya zoomnya ini, sehingga bisa nampung tadi hampir 500 orang ya. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu pada materi berikutnya beberapa hari lagi ya. Terima kasih banyak, bye bye. Oke, luar biasa sekali ya pada malam hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sharing dari Pak Fernando Lasa dan juga Bu Yunita Atmojo. Jadi segera setelah acara malam hari ini, tadi pesan dari Pak Fernando ya, hubungi segera Diamond terdekat Anda ya, minta pembinaan, minta bagaimana caranya sih menjalankan bisnis Fibers ini. Oke, bagaimana strateginya? Minta dengan Diamond terdekat Anda. Oke, mungkin pada malam hari ini kita selesai ya pada acaranya. Kita akan menantikan acara berikutnya yang akan dimentoring oleh Pak Fernando Lasa dan juga Bu Yunita Atmojo. Kita tunggu jadwal-jadwal berikutnya di malam-malam berikutnya ya. Sukses untuk Anda semua. Go Crown Ambassador. Terima kasih, selamat malam.